Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang berkah dalam. Pertama-tama kami aturkan puji syukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk bersama-sama mendoakan arwah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Acara pada siang hari ini, pada misa arwah ini, pertama nanti akan dibuka oleh Ketua Panitia Misa Arwah Semua Orang Beriman dari Pucang Sawit, nanti akan dibuka oleh Bapak Baktiyoko. Setelah itu nanti akan diteruskan dengan pembacaan wujud Misa Arwah yang sudah masuk. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, peringatan arwah semua orang beriman, yang nanti akan dipimpin oleh 10 orang Romo dengan konselebrant utama Romo Vikep Robertus Budi Haryono PR. Setelah selesai perayaan Ekaristi, nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Paguyuban Lazarus, yaitu Paguyuban Makam Pucang Sawit, dan setelah itu ditutup dan penjaya semua bisa nyekar ke Makam Pucang Sawit. Baik, untuk menyingkat waktu, kami serahkan pada Bapak Baktiyoko selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Waktu kami aturkan. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat siang berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Regina Purboretean Surakarta dalam rangka misa arwah bagi ahli waris leluhur Makam Katolik Sasanalaya Pucang Sawit Surakarta. Demikian juga untuk para ahli waris yang mengikuti acara ini secara online atau streaming yang berada di luar Solo. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Budi Haryono PR selaku Vikep Surakarta dan Romo Supriyanto PR selaku Pastor Kepala Paroki Gereja Santa Perawan Maria Regina Purboretean Surakarta, dan juga kepada Romo Selebran yang nanti akan mendampingi Romo Vikep. Atas perkenannya sehingga dapat terlaksananya acara misa arwah di masa pandemi ini, di mana kita tahu bahwa sudah 3 periode ini kita tidak pernah menyelenggarakan misa arwah di Makam Pucang Sawit, yang mana banyak umat yang sangat mendambakan dan mengharapkan diadakannya misa arwah di Makam Pucang Sawit. Dan kami pun menyadari bahwa kali ini kita belum berani mengadakan misa arwah di Makam Pucang Sawit karena kondisi cuaca 2 bulan terakhir ini masih teramat ekstrim dan faktor dana belum mendukung kami. Adapun maksud kami menyelenggarakan misa arwah ini yang dikelola oleh para ahli waris leluhur Makam Katolik Sasanalaya Pucang Sawit Surakarta yang tergabung dalam Paguyuban Lazarus, yang peduli terhadap kelangsungan dan keberadaan Makam Katolik Sasanalaya Pucang Sawit Surakarta. Di samping ingin mengetuk hati Bapak, Ibu, Saudara untuk peduli atas kelangsungan dan keberadaan Makam Katolik Sasanalaya Pucang Sawit Surakarta dengan berdoa bersama di dalam misa arwah ini, kami juga ingin mengetuk dompet
Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menyisihkan sedikit dana untuk perawatan makam Katolik Sasanalaya Pucang Sawit, Surakarta. Kami panitia telah menyediakan amplop dana untuk diisi dan dimasukkan dalam kotak dana perawatan yang telah disediakan, ataupun secara online ditransfer ke rekening yang telah kami sediakan. Demikian sambutan ini, dan kami harapkan Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan dari sebelum misa ini dimulai hingga akhir acara nyekar selesai, demi menjaga protokol kesehatan dan jangan sampai kita nanti disemprit oleh Satgas COVID-19 Surakarta. Dan kami tegaskan lagi, Bapak Ibu yang tadi belum mengisi daftar hadir, kami harapkan untuk mengisi daftar hadir karena berguna untuk kepengurusan makam Pucang Sawit Surakarta. Gusti Boten Sari, terima kasih, berkah dalam. Pembacaan ujub doa. Ibu Veronika Sutanti, Bapak Stefanus Bagiono Hari Rusdianto, Bapak Antonius Martono Ponjo Wigati, Ibu Monika Suharni, Ibu Maria Yosefina Sri Mujima Hadi Wiharyo, Bapak Yosef Marjoko, Ibu Ignasia Siti Sumarmi, Bapak Joseph Gunawan, Ibu Yoventina Patmi Parwanti Wiryani, Bapak F.X. Wahyu Edi, Bapak Dr. Antonius Sukoco, Windu Jati Sukoco, Saverius Setiawan Hari Purnomo, Veronika Diah Purnama Sari, almarhum Bapak Paulus Sunarto, almarhumah Ibu Geraldine Maria Sunarto, Antonius Tony Hartono, Ken Brian Nicholas, Bagus Ananda, Wahyu Ananda, Sebastianus Daradijat, Mikoni Pradiantini, Thea Charles Christian, Kristoporus Hari Buntaran, Ibu Teresia Joko Suwigno, Ibu Elizabeth Samiem, Bapak Joko Suwigno, Bapak MS Dwijo Swikonco, Ibu F. Sri Sukesi Dwi Joko Wigno, NN Katarina Derici Tarati PU, Bapak YR Joko Indriono WU, Ibu Agnes Sarija, Bapak Julius Pawiro Sumarto, Bapak P. Atmorjo Diharjo, Anak Aloysius, Bapak Remigius Sujarwo, Ibu MC Musina, Bapak AF Subandi, Damianus Yosef Dirjo Sudono, Monika Supiyatun, RM Panut Tuntoro, CH Sutanti Tuntoro, Staniklaus Suparmo Tanto Wardoyo, Teresia Sudarmi, Emmanuel Surono, Cecilia Sudaryatun, Staniklaus Catur Budi Sudarmono, Matius Supranoto, Marcia Losia Dewi, Maria Elizabeth Sri Haryani, R.E. Danis Prakosa Adi, Sakius Yuswa Hadi, Ibu Ngatiem, Sudarmadi, Sudarsono, Joko Mudo, Wiryo Sukarto, Mariem, Paulus Priyo Satmono, Antonius Suwarji DS, Clara Wiharti, Aloysius Waluyo, Maria Kristiana Ani Muldianti, Yosef Di Putranto Utomo, Mbah Kakung Putri Kromorejo, Bapak dan Ibu Wiro Suparto, Bapak Martinus Bambang Minardi, cucu Siska dan kakak, Bapak dan Habin Sutopo, Bapak dan Ibu Romat, Mas Teguh,
Teresia Kasiem Sastro Dikromo, Veronica Sarni Triningsih, Laurentius Paimen Sastro Dikromo, Mujiono Mangun Muntalib, Theodorus Suparto, Teresia Aisyah, Antonius Gianto, Juliana Sutirah, Ignatius Sarmiti, Suyatmi, Martius Sunardi, Priska Suyati, Bapak Fabianus Sukimo, Ibu Agatha Lamiem, Ibu Margareta Julia, Bapak Stefanus Purwanto, Ibu Lucia Sri Ngatmini, Bapak Pius Federicus Supriyatmo, Anak Gabriel Dominic Luke, Anak Antonius Krishna Haumahu, Anak Akin Wibisono, Anak Fabianus Soma Kuncoro, Ibu Rostalia Mustina, Bapak Justinus Sindu Bowo Saputro, Ibu Teresia Tarini, Ibu Anastasia Sri Murni Riastanti, Bapak Nikolas Sumlan Hadi Sumanto, Almarhum Ibu Suhartanti, Almarhum Bapak Petrus Slamet Handoko, Stefanus Henry Suwoko, A. Margono, Ibu Anastasia Suwarsi, Bapak Antonius Joseph Sutrisno, Eyang Sisilia Paina, Bapak Stefanus Heri Prianto, Bapak Yohanes Joko Trisnanto, Adik Markus Joko Tristanto, para leluhur keluarga dari Ibu Elis Heru, Stefanus Kinarti. Teresia Suwarti, Gabriel Harjono, Franciscus Saverius Satino, Hubertus Hartanto, MM Sueminem, Petrus Joyo Pangarso, Elizabeth Hartini, Yohanes Hendro Suparno, Maria Sudarci, S. Suharto, Sisilia Sri Suwarni, Henry Skorges, Berta Elizabeth SCH, Albert Roni SCH, H.E. Ismun Tohar, Ricardo Martinus SCH, Stefanus Atmadi, Ratno, Petrus Prapsenod, H. Stefanus Arthur, Jonina Untung, Cornelia Untung, Bapak Petrus Pringgo Saputra, Ibu Katarina Lukiyati Pringgo Saputra, Ibu Margareta Indriati Santosa, Bapak Ignatius Benjamin, Ibu Kristiana Sawalinten, Ibu Cecilia Mardi Maruti, Bapak Johannes Supardi, Saudara Antonius Dwi Atmoko, Bapak Aloysius Bambang Rianto, Bapak Yosafat Agus Budi Santosa, Ibu Magdalena Sawalina, Ibu Sudarmi, Ibu Masiem, Bapak Sukender, Bapak Yakub Biro Dimejo, Ibu Tumina Wiro Dimejo, Bapak Hubertus Mangun Harjono, Ibu Teresia Oda Sudati Mangun Harjono, Ibu Serafina Sri Suwasdini, Bapak Edwardus Suparso, Bapak Dionysius Vensaparita, Ibu Laurencia Ana Yulianti, Bapak Miseri Sulastomo, Bapak Lauren Huber van der Vagen, Ibu Maria Teresia van der Vagen, Ibu Laura van der Vagen, Saudara Joseph Suber van der Vagen, Bapak Sukridin Suryo Winoto, Ibu Tejaning Tias Wingo Husudo, Bapak Karto Hartono,
Ibu Maria Margareta Winasi, Ibu Maria Magdalena Wagina, Bapak Filipus Rejo Semito, Ibu Katarina Rejo Semito, Ibu Maria Litwina Linawati, Maria Harjo Pawiro, Agustinus Puspo Wiharjo, Theodora Parijem, Antonius Sri Mursanto, Kristina Kristanti, Valentina Adri Iswanti, Sirilus Sriyatno, Teresa Endah Susanti, Ignatius Joko Santoso, Robertus Sudino Sungko Pamili, Ibu Elizabeth Suharti, Bapak Martinus Joseph Murti Jono, Bapak Thomas Wiro Harjono, Ibu Maria Suparmi Wiro Harjono, Ibu Lucia Semi, Bapak Mulyo Baksono, Ibu Sumirin Mulyo Baksono, Bapak Hananto Mulyo Baksono, Bapak Handoyo Mulyo Baksono, Bapak Haryadi Mulyo Baksono, Bapak Eye Cuk Suroso Mulyo Baksono, Bapak Yohanes Suyadi Mulyo Baksono, Ibu Tarsisius Mikael Hantoro Mulyo Baksono, Bapak Samuel Widodo, Bapak Robertus Sotwell Dirjoatmo, Ibu Maria Immaculata Srini Dirjo Mojo, Ibu Maria Immaculata Jemi Dirjoatmojo, Bapak Antonius Sumarno, anak Felicia Maria Budi, Bapak Stefanus Tejo Hutomo, Ibu MM Surti Chandra Hutomo, Ibu Endang Yuli Pisau Lima, Ibu Titi Purwanti, Bapak Antonius Putut Kuntandi, Ibu Maria Indriastuti, Bapak Hartono, Bapak Andreas Ngadi, Bapak Hadrianus Dendra Surono, Saudari Agustinus Wilyojati, Bapak SK Gesang Yudoko, Ibu Veronica Suhartini, Patrick Vinto Andrianto, Susana Betty Rahmayani, Salesius Salam Kartosiswojo, Salesia Ajidah Kartosiwojo, Francisca Salbija Kartosiswoyo, Winarno Kartosiswoyo, Dominikus Justianto, Eleonora Diah Budi Lestrianti, Ferdinandus Bambang Agustianto, FX Suwandi, MM Haryati Suwandi, Anggoro Manis, Teresia Maria Suginem, Bapak Bernardus Sugino Hadi Putranto, Ibu Florentina Wijayanti, Bapak FX Slamet Yulianto, Y. Sri Wirasomo, Ibu Kristiana Siti Sutanti, Teresia Retno Pujiastuti, Bapak Yosep Margo Prasonto, Ibu Maria Margo Prasonto, Bapak Yusuf Niti Taruno, Bapak Franciscus Saverius Sowandi, Adik Maria Kristiana Nunuk Prapti Rahayu, Agustin Maltide Simon, Bojewin Alexander Simon, Sutopo, Bapak dan Ibu Ende Sumarmo, SR Teresa PK, SR Paula MASF, Bapak Swibertus Hendrasto DWB, P. Triaken Tias Subekti, Yili Astuti, Dio Fidelito, Bapak
Ibu Karsono, Bapak dan Ibu Marto Diharjo, Bapak Aloysius Slamet Sastro Widodo, Ibu Teresia Sukartina Sastro Widodo, Bapak Desidreninus Suwarno, Bapak Rafael Haryono, Ibu Wagiem, Bapak Martinus Sulistyo, Ibu Agatha Budiandi, Bapak Yohanes Bosco Supari, Ibu Maria Goreti Sriyatmi, Bapak Agustinus Suwarji Harjo Martono, Bapak dan Ibu Amirejo, Bapak dan Ibu Harjo Soekarno, Bapak Suwaryo, Bapak dan Ibu Suroyo, Bapak Katijan Broto Suharjo, Ibu Maria Madijem, Bapak F.Y. Surati, Bapak F.Y. Hartato, Ibu Veronika Kartinem, Ibu Veronika Suparni, Bapak Kromo Kemi, Ibu Sari Kromo Kemi, Ibu Sisilia Paina, Bapak Agustinus Joko Warsito, Bapak Andreas Yohanes Sarjono, Ibu Maria Ana Tuminah Patmo Sutrisno, Bapak Patmo Sutrisno, Ibu Maria Goreti Sri Supekti, Ibu Antonia Marta Karti Widyatningsih, Dominikus Sukisno, Ignatius Teki Hendradadi, Mbah Kakung Masaran Sutro Dikromo, Mbah Putri Masaran, Om Juwadi, Eyang Kakung Soekarno, Eyang Putri Siti Harmini, Bude Tuti Waryani, Bude Tinuk dan Pak D Marno, Pak D Sanyoto, Pak D Darwono dan Bude Sutira, Pak D Yanto dan Bude Ninu, Pak D Wargono, Mas Hari Bandung, Mbak Wati Bandung, Mbak Dati, Fafa, Tony Serang, Mas Aziz, Bode Karyo Masaran, Pak Lek Darmo Masaran, Pak D dan Bode Panco, Bapak Yohanes Rujoko Susilo, Ibu Benetia Sri Saparina, Ignatius Makmur Hakim, Maria Meidawati, Tuvelus Kosim Chandra, Nurtani, Jeo Mulyong, Yosep Chandra, almarhum Bapak Andrea Sujiman, Maria Margareta Alakwe Suyati, Bapak Dominikus Due, Mama Yuliana Walu, Kakak Lucia Bae, Kakak Yohanes Waru, Bapak Florensino Sucipto, Ibu Martina Sutina Sucipto, Bapak Gabriel Susila Darjo, Ibu Maria Margareta Sumini, Bapak Yohanes Taryono, Auxensius Adi Purnomo, Stefanus Siswo Pranoto, Maria Kristina Sumasmi Hartati, Yohanes Kawit Prapto Prajoko, Maria Fatima Sri Suwarni, Sumarsono, Kristoporus Vidya Anggara Denta, Bapak Andrian Kasiman Harjo Suwito, Ibu Mariam Harjo Suwito, Ibu Veronika Dini Isnuwarse, Bapak Andreas Yohanes Widodo Sunarso, Bapak dan Ibu Somo Diharjo, Bapak Agung Suryanto, Bapak dan Ibu Suripto, Bapak Antonius Aminto, Ibu Antonia Sudarti, Bapak Fidelis Wahyu Triasno, Ibu Teresia Nini Sudaryanti, Bapak Ignatius Heri Sabtono, Ignatia Kristina Mudi Rahayu, Konstantininus Muji Santoso, Konstantinata Sucia, Tarsisia Sudina, Agustina Wiro Sujiro, Opayut Ugen Johan Philip Maria Walker, Omayut Yohana Ratima,
Opa Karl Agus Eugen Walker, Oma Kristina Muniem, Eyang Yud Kakung Putri Reso Lesono, Eyang Kakung Putri Darmo Lesono, Ibu Monika Sri Purwati, Age Sajiman Wigno Harjono, C Sadinem Minyo Harjono, Riwayatno, M.E. Sri Harjani, Bapak Yohanes Mardi Utomo, Ibu Maria Magdalena Sri Utami, Bapak Stefanus Sukandar, Eyang Wiryo Sento, Kakung Putri, Bapak dan Ibu Yosef, Bapak dan Ibu Antonius Sarmin, Bapak dan Ibu Agung Konfrontiarso, Bapak Mikael Arwati, Ibu Veronika Tri Adiati, Bapak Robertus Joko Priyono, Bapak Kristoporus Ardi Wibowo, Karsini, Sartono, Joko Supriyanto, Bapak dan Ibu Ignatius Suryo Sugianto, Bapak dan Ibu Agus Henry Sudaryanto, Eyang Tamsirin Sumulyo, Bapak Valentinus Wibowo, Ibu Christine Woro Handayani, Bapak Ignatius Sawarti, Yohanes Sunarti, Wihelima Ismina, keluarga Dominikus Sukisno Teresia Sri Partini, keluarga Ibu Vera, Maria Francisca Titik Mujiati. Bapak Thomas Suparto, Ibu Florentina Sri Sulasmi, Bapak Yosepus Prihartanto, Ibu Francisca Widyorini, Bapak Santoso Suharno, Ibu Suwarni Bernadetta Sutrini, Robertus Suprapto Dirjo Negoro, Kristianto, Gatot Sabtono, Muji Arso, Wilhelmus Joko Suseno, Hertuti Saputri, Ibu Maria Elizabeth Diartini, Martinus Sujitno Sumoharjo, Beatrice Astrid Simon, Josephus Bambang Setiawan, Ismiono Iskandar, Ingrid Yulianti, Adi Setiawan, Efek Doni Suryo Cahyo Prapto, Henry Pasaribu, Immanuel Danis Irawan, Sarjono, Ibu Maria Magdalena Sudini, Joni Edwin Mende, Johannes Satio, Florentina Benedikta Wijiati, Antonius Hendro Purmono, Efek Suparyamto, Antonius Waluyo, Efek Deki Mulyadi, Leonardus Minto Sutrisno, Isabella Pancasiwi, Suwari Mariam Pujo, Cornelius Bonaventura Agus Purdianto, Konstantianus Wignyo Darsono, Konstantiana Martini, Bapak Justinus Basran, Adi Yohanes Franciscus Regis Wahyono, Efek Semaat Mojo, Yosofin Samsima, Atmo Irono, Stefanus Sutopo, Romanus Basuki Harjono, Bapak Yakobus Henry Christian, Domingus de Calvalo Marquez, Bapak S. Hartowijoyo, Ibu Katarina Kusmina, Bapak Mikael Mulyadi, Ibu Maria Justisia Ani Widyaningsih, Katarina Audrey Oswari,
Doningsi, Bapak Antonius Margono, Ibu Maria Magdalena Srining Damijanti, Bapak Damianus Suhartoyo, Ibu Teresia Sugiatmi, Bapak Zakaria Suroko Setio Sumarto, Ibu Elizabeth Suparti Setio Sumarto, Bapak Antonius Bambang Waljuno Cokro Sumarto, Ibu Maria Francisca Suwarti, Saudara Yosep Tri Atmojo, Maria Asumta Sri Hartandi, Tati Sudarmonto, Joni Rumampu, Bapak Andreas Avelino Soekarno, Ibu Francisca Wiwi Mardewi. Mohon maaf. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 12. Marilah kita akhiri pembacaan ucap doa ini lalu disambung dengan misa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Robertus Budi Haryono dengan 10 romo. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk menyambut perayaan Ekaristi ini dengan nyanyian pembuka. Terima kasih. Romo Sunu Siswoyo dan Romo Rudi Hardono. Banyak romo yang lain pulang tidak bisa merayakan Ekaristi bersama karena juga di parokinya masing-masing harus memimpin perayaan Ekaristi. Kenapa banyak romo yang merayakan dan memimpin Ekaristi pada kesempatan ini? Karena dua romo juga dimakamkan di pemakaman Pucang Sawit. Kami romo-romo Projo atau Unio sungguh juga berkepentingan untuk mendoakan dua romo itu, dan juga sebagai wujud dari penghormatan kami terhadap mereka yang telah lebih dulu mendahului kami menghadap Allah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk
perayaan Ekaristi ini. Di hadapan Allah kita menyadari akan kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Juga kita menyadari dosa kekurangan yang mendatangkan hukuman denda dosa untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Kita mohon belas kasih serta pengampunan atas dosa dan kesalahan itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan sorga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, juga yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah atau di tempat dimanapun Anda berada, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggal-Mu telah mengalahkan maut dan telah Engkau alihkan ke dalam kemuliaan sorgawi. Perkenankanlah hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia untuk ikut serta dalam kemenangan Kristus atas maut dan untuk selama-lamanya memandang Engkau, Pencipta dan Penebus mereka. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampakah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat
bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebusan salah untuk seorang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanmu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, semua yang berikan Bapa kepadaku akan datang padaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan semua aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo, para Bapak Ibu, para saudaraku dimanapun berada, baik yang berimpun di tempat ibadah ini maupun di rumah masing-masing, atau mungkin bisa jadi yang ikut misa disambi bekerja ya iso. Kita akan merenungkan hal-hal yang sekiranya perlu untuk kita rasakan. Karena apa? Bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia menginginkan kematian. Siapa sing kepengin ndang mati? Senajan wis sentik-sentik wae isih digolekke dipayakke. Namun demikian, setiap orang pasti akan yang namanya mengalami kematian dengan berbagai macam cara, satu dengan yang lain berbeda. Soal cara matinya, ning matine podo, ning carane beda. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup untuk selama-lamanya di dunia ini, sebab semua orang hidup di dunia pun menginginkan supaya memperoleh hidup yang kekal. Dan ini yang juga menjadi dambaan kita. Kalau siang hari ini kita berkumpul untuk memanjatkan doa, harapannya jiwa dari para leluhur kita pun bisa memperoleh kekekalan. Akan tetapi agar bisa sampai pada hidup yang kekal, setiap manusia akan melewati yang namanya kematian. Tidak mungkin. Santa Bernadette yang kita lihat sekarang ini pun juga masih utuh fisiknya, dia pun juga mengalami kematian. Itu salah satu bukti bahwa pernyataan itu tidak bisa dibantah. Ini fakta. Nah, karena itu para Bapak Ibu, para saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini secara khusus kita Gereja Katolik merayakan peringatan arwah untuk semua orang yang beriman. Dan pada hari ini pula seluruh umat Katolik pun juga diajak untuk berdoa bagi orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini atau telah wafat atau telah mati. Nah, peringatan arwah yang kita rayakan sebagaimana siang hari ini kita alami meneguhkan iman kita bahwa dalam hidup ada yang namanya pengharapan. Ini selalu ada dan senantiasa tergemakan. Nah, karena itu bacaan-bacaan yang kita terima pada peringatan arwah kali ini mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memperdalam iman kita kepada Tuhan, dan kita juga harus yakin bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan baru. Hanya situasinya berbeda yang kita alami, tetapi pasti itu ada. Nah, karena itu para saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bacaan pertama yang dikutip dari kitab kedua Makabe di sana mau mengungkapkan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Hal ini menjadi jelas sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Makabe yang kita temukan dalam bab 12 ayat 44, di mana mendoakan orang yang telah meninggal agar dosanya diampuni. Bahasa Biblisnya dihapus, tapi bahasa kita manusia diampuni. Nah, itu berarti kita semua supaya menjaga relasi atau hubungan kita dengan saudara-saudara kita, meskipun secara fisik tidak lagi kita bersatu, tetapi disitulah ada pengharapan, disitulah ada suatu ketekunan yang sekiranya
harus kita bangun terus-menerus dalam langkah-langkah kita. Dan inilah yang kiranya menjadi acuan kita. Karena itu sebagai umat Kristiani, kita harus juga ikut merasakan bagaimana bahwa dalam hidup ini ada kebangkitan, dan kebangkitan itu tidak akan sia-sia apalagi kalau didukung oleh sekian banyak yang menyatukan harapan-harapan kita bagi mereka yang sudah meninggal. Santo Paulus di dalam suratnya yang ditujukan pada jemaat di Korintus, yang sebenarnya juga bisa menjadi bacaan dalam rangka peringatan Aurah ini, dia pun juga menegaskan kepada kita sekalian bahwa harapan akan kebangkitan yang telah dijanjikan Yesus pun pula diperuntukkan kepada kita semua, baik yang sekarang masih berjuang maupun nanti, atau yang mereka yang sudah menyelesaikan perjuangannya telah bersatu dengan Bapa. Itulah yang sekiranya pula kalau kita menghayati, menyadari Kristus yang telah bangkit di antara orang yang telah mati. Karena itu Tuhan Yesus pun juga memberikan dirinya agar setiap orang yang menerimanya dalam kepercayaan memperoleh yang namanya hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah yang beliau janjikan ketika dia berhadapan dengan banyak orang yang sama-sama mengharapkan untuk memperoleh yang namanya keabadian dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kebangkitan akan kehidupan kekal lebih diperjelas lagi dengan apa yang kita temukan dalam wejangan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Karena kita semua ini adalah milik Allah, dan dengan demikian Allah pun pula menginginkan kepada kita sekalian supaya kita jangan terpisah dari beliau, tetapi hendaknya tetap ada dalam kebersamaan, kebersatuan. Nah, akan tetapi para saudara-saudariku, secara realitasnya tidaklah sedikit dari kita karena kelemahan-kelemahan, karena tindakan justru kadang-kadang ada yang merasa jauh, tetapi kita dibukakan jalan supaya kita mendekat, dan inilah maksud dan tujuan. Karena itu sejak hari kemarin setelah kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, lalu kita selama 1 pekan diharapkan senantiasa mendaraskan doa-doa untuk para arwah supaya mereka mendapatkan yang namanya indulgensi, yakni kepenuhan keselamatan, terutama bagi jiwa-jiwa yang masih berada dalam proses pemurnian dalam hidupnya supaya segera terbebaskan. Dan inilah yang sekiranya perlu Bapak Ibu para saudari. Mungkin ketika kita berada dalam situasi puncak-puncaknya Covid, tidak sempat secara khusus mendoakan, ya, tetapi karena segala sesuatunya dilakukan dengan proses protokol kesehatan, tidak sempat kita secara khusus mendoakan, apalagi memohonkan berkat kepada dia yang dilayani oleh para petugas pelayannya, entah itu imamnya ataupun diakon. Kadang-kadang itu pun bisa jarak jauh, tetapi kesempatan bagi kita sekarang inilah kesempatan bagaimana kita mendekatkan itu semua dalam langkah-langkah kita. Karena itu para saudara dan saudariku, karena dosa kita lah kita bisa dikatakan terpisah dari Allah, dan sebagai anggota gereja yang masih berziarah di dunia ini, kita pun pula masih diberi kesempatan bagaimana kita berupaya untuk menyiapkan diri supaya nanti ke depannya pun juga bisa memperoleh yang namanya hidup kekal. Dan inilah yang kita yakini dalam syahadat kita. Maka setiap kita mendoakan syahadat para rasul, sungguh kita ikut serta bagaimana mengalami itu, proses itu dalam langkah-langkah kita. Dan inilah yang juga menjadi dasar landasan untuk memanjatkan harapan-harapan kita. Semoga hal itu bisa juga menjadi permenungan bagi kita sekalian di saat kita bersama-sama secara khusus menyediakan waktu dan tenaga untuk berdoa demi kekekalan jiwa dari para leluhur kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kita masuki doa umat. Para romo, ibu bapak, saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga kita yang telah meninggal, semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, keluarga, dan anak-anaknya, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua di dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri yang hadir di sini, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu agar di dalam perjalanan hidup ini kita saling menolong, mendukung, saling membahu dan berbagi hidup dengan sesama dengan kasih yang tulus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan doa-doa kami para arwah yang tadi di awal Ekaristi kami sebutkan, kami doakan. Bahkan belum sempat kami bacakan, belum sempat kami doakan di dalam map ini. Kami doakan para arwah jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Terimalah jiwa-jiwa para arwah yang kami doakan baik sebelum Ekaristi tadi maupun dalam map ini. Berkatilah jiwa-jiwa ini, terimalah di sisi-Mu, bahagia di surga mulia, dan menjadi pengantara berkat bagi kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi dalam hati kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu demi keselamatan abadi bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta sebenarnya orang persembahkan hasil usaha terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta kami persembahkan Bapak Anggur dan bersama manusia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa
yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk semua hamba-Mu yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga berkat kurban kudus ini mereka dilepaskan dari belenggu maut dan layak untuk menerima hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan sorga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Para Romo, kita berdoa syukur agung seperti dalam lembar atau teks. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ini, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Pak Uskup Agung kami Robertus Biatmoko serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, terlebih mereka yang dimakamkan di makam Pucang Sawit. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang sudah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita sempurnakan doa-doa kita ini dengan doa Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Maka Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan Inilah
Sang Anak Domba yang menghapus dosa kita. Berbahagialah kita diundang menyambutnya. Tuhan aku Tuhan masuk jiwa bersabda saja jiwaku Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu
Kita mohonkan berkat Tuhan untuk bunga tabur. Mohon Romo Martoyoto berkenan berdoa untuk bunga tabur ini, dan Romo Minarto untuk nanti memerciki bunga tabur ini. Allah Bapa yang Maha Belas Kasihan, kami semua umat di Kepikepan Surakarta ini berkumpul bersama untuk mendukung saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, baik para romo, suster bruder, ibu bapak, juga saudara-saudari dan semua yang telah Engkau panggil. Berkenan menerimakan berkat atas semua tanda yang kami tunjukkan di dalam wujud bunga tabur. Semoga kemuliaan-Mu Engkau limpahkan kepada mereka semua, sehingga mereka semua Engkau sambut dan Engkau terima di dalam kehidupan kemuliaan-Mu di surga. Maka berkatilah semua bunga ini di dalam berkat Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah meninggal. Berkat korban yang telah kami terima ini, semoga berkat rahmat baptisan mereka Engkau beri kepenuhan sukacita yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Pertama dari Paguyuban Romo-Romo Projo Unio, Komisariat Solo Raya, yang terdiri dari rayon kota, rayon selatan dan timur. Dan nanti silahkan kalau dari
panitia atau paguyuban Lazarus mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Matur nuwun Romo Vikep, Romo Robertus Budi Haryono yang dalam kesempatan Ekaristis yang ini menjadi konselebran utama yang memberikan kesempatan kepada pribadi saya mewakili para Romo Unio Keuskupan Agung Semarang, Komisariat Solo Raya atau disingkat Soraya. Para Romo, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili para Romo Unio Keuskupan Agung Semarang, Komisariat Solo Raya. Yang pertama, tentu kita layak dan pantas bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan perjumpaan kita dalam Ekaristi siang kali ini. Tentu ini menjadi kebiasaan walaupun baru berapa kali ya Romo? Baru 2 kali. Ya, yang tahun yang lalu kami gantian dengan teman saya separoki, yang hadir teman saya misa di paroki. Maka pada kesempatan ini gantian teman saya Romo itu di paroki, saya ada di sini di tengah-tengah Bapak Ibu dan para Romo. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Nya, kita boleh merayakan Ekaristi bersama setiap tanggal 2 November. Dan tentu selain bersyukur kepada Tuhan secara pribadi maupun mewakili para Romo Komisariat Solo Raya Unio Keuskupan Agung Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada Paguyuban Lazarus ya, yang telah menggagas mempunyai tradisi yang luar biasa bagus ini. Paguyuban Lazarus ingkang pundi nggih ketuanipun? Rawuh mboten? Oh, matur nuwun nggih Bapak nggih. Tentu bersama anggota-anggotanya pengurus paguyuban ini, terima kasih atas kerjasamanya dengan para Romo di Kevekepan Surakarta, khususnya para Romo Projo Keuskupan Agung Semarang yang berkarya di melayani di paroki-paroki di Kevekepan Surakarta, khususnya di Solo Raya, Komisariat Solo Raya. Itu yang pertama, syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kebaikan pengurus Paguyuban Lazarus. Tentu kami sangat mendukung. Maka yang kedua yang ingin kami sampaikan, tentu kami para Romo sangat mendukung tradisi yang amat sangat baik setiap tanggal 2 November di mana kita boleh merayakan peringatan mulia arwah semua orang beriman, khususnya yang dimakamkan di makam Pucang Sawit. Kami itu mendukung sekali kegiatan seperti ini. Maka jangan heran kami tadi ya setiap kali tanggal 2 November seperti tahun yang lalu kami selalu membentuk dukungan ini dengan terlebih dahulu kami mengadakan pertemuan para Romo. Persis seperti tadi pagi juga mulai jam 9 sampai jam 11 kami para Romo Komisariat Solo Raya Unio Keuskupan Agung Semarang di Kevekepan Surakarta ini dibagi 2 komisariat ya untuk para Romo Projonya. Kalau untuk rayon-rayonnya bersama Romo Yesuit dan MSF itu ada beberapa rayon, tetapi untuk Romo Projonya Kevekepan Surakarta ada 2 rayon. Rayon yang pertama adalah rayon Solo Raya atau Soraya, terdiri dari 15 paroki. 15 paroki, melebihi jumlah paroki di Keuskupan Banjarmasin, saya yakin nggih. Nah, itu 15 paroki dengan keberadaan 26 Romo Projo. 15 paroki dengan 26 Romo Projo. Parokinya
dari sebelah utara, dari Sragen, terkenal Sragentina, ya, Sragen, sampai Paroki Danan, terkenal dengan perbatasan dengan Polda, Pol Daratan, karena paling kidul, paling selatan. Itu ada 15 paroki, 26 romo. Syukur pada Allah, mulai Juli kemarin juga ada 3 frater yang tahun kerasulan dan juga tahun orientasi pastoral. 1 frater di Purbowardayan, 1 di Karanganyar, dan 1 di Palur. Itu keberadaan kami, Unio Kuskupan Agung Semarang, paguyubannya Romo-Romo Projo, ya, Sekuskupan Agung Semarang, yang terdiri juga dengan adanya komisariat, termasuk Solo Raya. Sangat mendukung kegiatan ini, seperti tadi disampaikan oleh Romo Fikep, karena kami juga punya saudara pendahulu kami, Romo-Romo yang dimakamkan di Pucang Sawit. Itu, maka yang terakhir, tidak bijaksana kalau panjang lebar, yang terakhir kita akan bertemu lagi tanggal 2 November 2023, ya, masih setahun lagi. 2023 kami telah tadi menyusun agenda. Ternyata tanggal 2 November 2023 itu harinya adalah hari Kamis atau Jumat? Hari Kamis. Sudah kami agendakan, dan atas restu Romo Yosef Supriyanto, ya, moga-moga 2023 belum dipindah dari Purbowardayan, ya Romo Fikep. Kami tetap akan mengadakan pagi harinya jam 9 sampai jam 11 pertemuan rutin Romo-Romo, ya. Kemudian dilanjutkan dengan merayakan Ekaristi bersama panjenengan, bersama ahli waris dari pribadi-pribadi yang dimakamkan di Pucang Sawit, bersama juga dengan paguyuban Lazarus. Semoga di tahun depan kita bisa bertemu lagi, dan mekaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun sanget lan berkah dalem. Yang saya hormati Romo Fikep Surakarta, Romo Robertus Budi Haryono PR, Romo Kepala Paroki Santa Maria Regina Purbowardayan Surakarta, Romo Yosef Supriyanto PR, para Romo Selebran, Bapak Agus Purnomo Pramono sebagai pembina Paguyuban Lazarus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berkenan hadir mengikuti perayaan Ekaristi dalam rangka pengenangan arwah semua orang beriman pada siang hari ini, di mana hawanya cukup mendung tapi tidak hujan. Mengawali sambutan ini, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam suasana yang cukup khidmat ini. Seperti yang dijelaskan dalam homili tadi oleh Romo, jadi ini saya tidak begitu banyak, tidak begitu panjang sambutan ini, karena sebagian kecil sudah
dijelaskan oleh Romo. Saya sebagai pengurus yang dituakan dalam paguyuban Lazarus, yang anggotanya terdiri para ahli waris dari umat beriman Katolik yang dimakamkan di Sasanaloyo Pucang Sawit, tidak ada salahnya apabila melaporkan pertanggungjawaban keuangan paguyuban Lazarus sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kepercayaan para ahli waris kepada kami untuk mengelola keuangan dalam rangka merawat makam Sasanaloyo Pucang Sawit, Surakarta. Berdasarkan hasil penerimaan sumbangan sukarela sejak awal bulan Agustus tahun 2020 hingga akhir bulan Oktober, baru 1 hari yang lalu, sudah mencapai sejumlah 177.387.000. Uang tersebut telah kami pergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: pemasangan paving jalan di dalam makam, pengaspalan jalan masuk ke makam, pembuatan ruang sekretariat walaupun sering kosong karena ya tempatnya terlalu kecil, tapi tidak apa-apa karena di situ ada beberapa arsip yang diperlukan untuk ahli waris yang nyekar. Pemasangan saluran listrik dan air, pengadaan pompa air, peralatan lainnya sebagai sarana kebersihan makam. Menyelenggarakan misa arwah tahun 2021. Doa syukuran atas selesainya pekerjaan atau perbaikan sarana dan prasarana makam. Melakukan pengecatan dan pembersihan makam Romo. Di situ ada 2 Romo yang dimakamkan dan suster dari MASF. Sejak bulan Januari tahun 2021, kami juga memberikan penggantian uang makam kepada tenaga kebersihan sebulan 1 juta untuk 5 orang. Monggo bisa diperhitungkan sendiri. Barangkali nanti yang nyekar ya adalah bentuk kasih sayang kepada mereka, ditambahin sedikit nggak apa-apa. Sebab kadang-kadang satu minggu tidak ada yang nyekar juga ada. Adapun untuk pembiayaan kegiatan tersebut sampai bulan Oktober tahun 2022 mencapai 130.478.000, sehingga saldo per tanggal 31 Oktober, jadi 2 hari yang lalu, rekening kami di BCA sebanyak 63.990.000. Dengan catatan itu dicadangkan untuk pembiayaan misa arwah pada hari ini dan juga biaya perawatan tahun-tahun berikutnya. Sedangkan program kerja berikutnya yaitu sambil menunggu penerimaan sumbangan, khususnya dari ahli waris yang belum pernah memberikan dan para dermawan lainnya yang bukan ahli waris. Kami akan mengecat dinding tembok yang mengelilingi makam Pucang Sawit yang jumlahnya sekitar 20 juta. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah makam yang ada di Pucang Sawit sesuai dengan pendataan kami sebanyak 1015 makam, termasuk makam yang tanpa nama sebanyak 387. Sedangkan jumlah ahli waris yang sudah memberikan sumbangan sukarela yang sekaligus juga menjadi anggota
sebanyak 619 atau 60%. Dengan demikian, ahli waris yang belum berpartisipasi sebanyak 306 orang atau 39%. Demikian pula mengenai laporan yang kami uraikan di sini, secara periodik kami laporkan keuangan tersebut kepada Romo Viket. Perlu untuk diketahui kepada ahli waris atau yang mewakili yang akan merenovasi, memindahkan makam atau memakamkan keluarga, dimohon untuk menghubungi pengurus Yayasan Pangrukiloyo, karena untuk keperluan tersebut bukan wewenang Paguyuban Lazarus. Dalam hal ini kami hanya bertugas membantu Yayasan Pangrukiloyo untuk kebersihan makam dan untuk menyelenggarakan misa arwah. Ini ada titipan juga dari yang menghitung kolektor dan persembahan dari ujub adalah untuk ujub sebesar 3.787.000, sedangkan persembahan 3.222.000. Jadi jumlah semua hari ini mencapai 7.009.500. Kami ucapkan terima kasih pada Romo Piket yang telah berkenan untuk persembahan ini diberikan kepada kami untuk mengerjakan program-program selanjutnya. Juga kepada para ahli waris, melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan terus berkesinambungan kepada ahli waris dan juga kepada pengurus, karena dalam kepengurusan saya juga sudah mempersiapkan generasi yang akan datang, karena itu perlu. Sebabnya sejarahnya dulu pengurus yayasan itu sudah meninggal dunia, ada 3 atau 4 lupa, tinggal 1 orang. Mudah-mudahan ini tetap berhasil dengan baik. Untuk mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, dan khususnya kepada Bapak F.A. Subaktioko sebagai Ketua Panitia beserta jajarannya, sehingga seluruh rangkaian perayaan Ekaristi pada siang hari ini berjalan lancar. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan menyertai perjalanan para romo, bapak, ibu, saudara sampai ke tempat tujuan di rumah atau mungkin juga langsung nyekar di Pucang Sawit. Monggo. Demikian, kami mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada ungkapan atau ucapan yang kurang berkenan. Selamat siang, berkah dalem. Terima kasih untuk Paguyuban Lazarus yang telah mengelola makam Katolik Pucang Sawit, sehingga kita semua telah mendengarkan laporan dengan baik, terkelola dengan baik. Semoga untuk kedepannya semakin menjadi lebih baik lagi, dan kesempatan-kesempatan seperti ini menjadi kesempatan untuk saling meneguhkan di antara kita. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi Kudus ini. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah sumber segala penghiburan yang telah menciptakan manusia karena kasih yang tiada tara, meneguhkan dalam hati saudara harapan akan kebangkitan. Semoga Allah menganugerahkan pengampunan dosa kepada semua yang telah meninggal dan istirahat yang penuh ketentraman dan kebahagiaan. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus yang kita imani telah bangkit dari antara orang mati. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Mohon perhatian untuk para pengurus dan para panitia, dimohon untuk nanti kumpul ke depan, kita foto dulu. Ada ketinggalan kunci kontak, nanti bisa menghubungi di sebelah barat dengan Ibu Rita.